Yang penting bagi saya, setiap warga FISIP UI, baik ya karyawan, mahasiswa, alumni, dosen, maupun pimpinan, termasuk para guru besarnya, setia pada asas keadilan sosial. Karena tanpa keadilan sosial, seluruh bangsa kita mungkin akan mengalami peruntuhan seperti yang dialami oleh Uni Soviet, oleh Yugoslavia dan bangsa-bangsa lain yang tak sanggup mengendalikan perubahan-perubahan, tak sanggup mengatasi masalah-masalah dasar yang ada di dalam masyarakat kita. Karena itu saya mendoakan supaya FISIP UI tetap mengusahakan dan mengupayakan supaya masyarakat kita sama-sama kita bicarakan masa depannya, juga negara kita. Sama-sama kita bicarakan dengan teman-teman di dalam dan di luar kampus, teman-teman sesama UI di fakultas lain, di jurusan lain, di kampus indah Depok ini. Beliau ini kan orang pinter ya. Orang pinter, kalau kita nih kalau mau ngajar, waktu saya jadi asisten beliau, kita mempersiapkan diri kan, kita baca ini itu. Kalau namanya orang pinter kan udah di sini semua ya. Jadi dia nggak pakai persiapan juga langsung bicara. Tapi itu kebawa juga ke skripsi kadang-kadang. Jadi kita tahu dia penguji ahli misalnya nih ya. Tapi dia kan tanpa baca tuh udah bisa dalam tanda petik ngibul ya. Kecap. Kalau kita kan harus baca beneran isinya tuh skripsi, bikin koreksian. Pak Yono kan enggak. Dia dari title-nya aja, abis itu dia elaborasi sendiri seolah-olah itu orang menulis soal ini gitu loh. Jadi dia tanya. Padahal saya namanya orang udah pinter kan bisa ngibul dalam tanda petik ya. Dia tanya hal-hal yang, tapi saya tahu beliau belum baca karena baru paginya minta skripsinya. Saya pikir Pak Yono hebat banget ya. Kita udah persiapan berhari-hari aja kalah main ngibul. Gimana pakai persiapan itu saya pikir bukan main Pak Yono. Dulu saya masuk kelasnya Pak Juwono itu politik global Amerika. Jadi relatif sudah tingkat semester lanjut ya. Lebih banyak mengharuskan kami mahasiswanya menganalisis sendiri bahan bacaan. Beliau kalau ngajar tuh santai ya, agak kurang terstruktur sih. tapi beliau tidak memberikan kesempatan mahasiswa untuk tidur gitu ya, aktif di kelas dan memberikan banyak informasi yang terkini. Nah, terkininya itu penting karena mungkin beliau dekat ya dengan dunia Indonesian foreign policy. Salah satu ciri khas Pak Juwono itu selalu mengatakan bahwa karena HIUI ada di Jakarta, maka harus betul-betul bisa memanfaatkan kedekatan dengan pembuatan keputusan. Yang paling ditekankan oleh seorang Bapak Yuwono Sudarsono ketika bicara HI adalah perspektif ke Indonesia, ya. Jadi bagaimana pandangan-pandangan kita sebagai Indonesia, ya, sebagai Indonesia secara geostrategi, geografis, secara ekonomi, politik itu memandang dinamika internasional, sehingga kemanfaatannya bagi masyarakat diharapkannya bisa lebih besar dan signifikan tentunya ya. Jadi semua karyawan setahu saya ya, waktu Ramangun, apalagi waktu jadi pimpinan, beliau salah satu dekan yang barangkali saya temuin ini, beliau kalau ke kantin, kalau pas siang tuh istirahat, itu satu-satunya dekan yang pulangnya itu dari kantin bawa minum dan makanan untuk stafnya. Itu beliau sendiri bawa nih dari kantin. Beliau memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan keilmuan HI, di mana beliau menghadirkan pendekatan 5G, 3D ya. 5 geographical space dan 3 dimension. Mengenai bagaimana kita harus menganalisis perspektif HI tanpa harus meninggalkan nilai-nilai 5G dan 3D dari Indonesia memandang keluar. Gitu ya. Bagaimana menerapkan pendekatan yang intertwin antara 3
dimension politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya itu. Dan tapi juga tidak lupa bahwa semua masalah gejala sosial itu langsung akan berhubungan dengan gejala juga regional, nasional, provinsial, dan lokal. Dan sebaliknya juga dari lokal juga akan punya impact ke global. Jadi pendekatan yang sangat komprehensif yang sekaligus mengingatkan kita bahwa ilmu HI tidak hanya bermain di level internasional, tapi bagaimanapun kita harus melihat keterkaitannya dengan apa yang terjadi di level paling bawah atau di level lokal. Pernah ya suatu ketika supirnya cerita sama saya, dia tuh ditabrak mobilnya ditabrak mobil. Terus supirnya bilang, Pak Budi bayangin mobilnya ditabrak sama orang. Justru supirnya suruh turun, suruh nanyain kondisi yang nabrak gimana. Kalau udah nggak apa-apa ya udah. Mending gitu, nggak justru harus nuntut. Jadi masalah nggak, justru Pak Yono memperhatiin yang nabrak. Kondisi gimana? Kalau yang penting nggak ada apa-apa, udah begitu tuh. Sebagai pejabat publik, beliau tentu memberikan banyak kontribusi ya, terutama misalnya ketika beliau menjadi Menteri Pertahanan, kemudian menjadi Menteri Lingkungan, Menteri Pendidikan. Beberapa kebijakannya sangat mendorong perubahan-perubahan yang sangat besar bagi kepentingan kita ya, kepentingan nasional ketika ataupun juga di level domestik. Dan waktu beliau menjadi dekan, beliau yang sangat keras menentang adanya perpeloncoan di antara senior kepada junior. Jadi itu salah satu mungkin kontribusi beliau terhadap proses pembelajaran yang lebih baik ya. Itu dia orangnya tuh sangat caring, sangat peduli. Jadi saya tuh adiknya, itu dia figur dia sebagai kakak tuh sangat membekas di diri saya. Saya lebih banyak berinteraksi dengan Yono itu dalam level personal. Oke. Sebagai adik, sebagai sepupu, dan orangnya gagah. Jadi, kalau kita double dating tuh, kita bawa teman perempuan, dia bawa teman perempuan. Saya bisa memastikan bahwa setelah beberapa jam berempat tuh, cewek yang saya bawa tuh diservis ke dia. Ini bagus. Untuk Prof. Yono, selamat ulang tahun. Terima kasih atas karya-karya dan kontribusinya untuk Departemen HI, sangat besar yang kami rasakan, dan mudah-mudahan segala kontribusi Prof. Yono bisa kami lanjutkan untuk mengembangkan Departemen HI yang terus bergerak lebih baik ke depan. Pak Yono Sudarsono yang saya hormati, selamat ulang tahun 5 Maret 2023. Tentu harapan kami Pak Yono tetap semangat dan selalu menginspirasi bagi kami, khususnya generasi muda Departemen Hubungan Internasional. Tetaplah Pak Yono sehat, senyum, dan optimis. Pak Jono, selamat ulang tahun. Kami sangat bangga punya Bapak sebagai profesor kami, dan kami berharap di usia sekarang Bapak tetap sehat, Bapak bahagia, dan happy birthday. Selamat ulang tahun Pak Yono. Semoga selalu bahagia, sukses dunia akhirat Pak.